Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan membahas flowchart di dalam sistem sewa rumah kontrakan. Di sini ada pelanggan, sistem, pemilik kontrakan, database, dan kategori wilayah. Pertama-tama pelanggan memulai dan membuka web atau aplikasi sewa rumah kontrakan, lalu melakukan login atau registrasi jika belum memiliki akun, dan jika berhasil maka akan masuk ke dalam halaman utama sebuah website atau aplikasi dan melihat kontrakan. Dan jika tidak, maka akan melakukan login atau registrasi ulang. Dan jika berhasil, lalu melakukan pemesanan kontrakan. Jika gagal, akan kembali lagi untuk melakukan pemesanan kontrakan. Dan jika berhasil, maka akan langsung melakukan pembayaran. Pembayaran ini langsung masuk ke dalam si pemilik kontrakan ini dalam sebuah website atau aplikasi dan menerima konfirmasi pesanan dari pelanggan. Lalu pemilik kontrakan masuk ke kontrakan yang akan disewa. Dan database menyimpan data rumah kontrakan. Lalu dalam kategori wilayah, mengolah tabel kategori wilayah dan menyimpan data kategori. Lalu kembali lagi ke database untuk mengambil data rumah kontrakan dan mengupdate data rumah kontrakan. Lalu kembali lagi ke dalam pemilik kontrakan untuk menyetujui penyewaan rumah kontrakan. Lalu sistem akan membuat kwitansi penyewaan rumah kontrakan. Dan kira selesai. Dan itulah proses atau alur dalam memesan sistem sewa rumah kontrakan di dalam website atau aplikasi. Cukup sekian dari video saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang diagram konteks. Di sini ada pengguna atau user, sistem, admin, dan pemilik kontrakan. Yang pertama, pengguna atau user menginputkan untuk membuka website. Lalu sistem akan memberi informasi untuk menampilkan halaman utama. Dan di sini ada admin yang akan memberikan input, lalu sistem akan menampilkan output. Dan di sini ada pemilik kontrakan yang akan menginput data kontrakan. Lalu sistem akan memberikan informasi kontrakan ke dalam pemilik kontrakan. Mungkin cukup sekian video pembahasan saya kali ini. Di video saya kali ini, saya akan membahas tentang diagram zero pada sistem sewa rumah kontrakan. Yang pertama ada proses pengaksesan website. Di sini ada user. User menginputkan untuk membuka website. Lalu proses pengaksesan akan menampilkan halaman utama kepada user. Dan di sini ada data kategori wilayah akan menginputkan kode wilayah dan nama wilayah ke dalam proses pengaksesan website. Dan kategori wilayah juga menginputkan kode wilayah ke dalam data sebuah kontrakan. Dan data sebuah kontrakan juga menginputkan kode rumah, alamat rumah, foto rumah, harga, kontak pemilik ke dalam proses pengaksesan website. Lalu ada yang kedua yaitu proses pembaruan konten. Di sini ada admin. Admin menginputkan nama admin, username, dan password. Lalu proses pembaruan konten akan menginformasikan nama admin, username, dan password. Dan proses pembaruan konten menginputkan kode rumah, alamat rumah, foto rumah, harga, kontak pemilik ke dalam data kontrakan, lalu data kontrakan menginformasikan ke dalam proses pembaruan konten dengan kode rumah, alamat rumah, foto rumah, harga, kontak, dan kontak pemilik. Lalu ada kategori wilayah yang menginputkan
nama wilayah ke dalam proses pembaruan konten. Lalu proses pembaruan konten menginformasikan kode wilayah ke dalam kategori wilayah. Lalu yang ketiga ada proses pemesanan kontrakan. Di sini ada pemilik kontrakan dan user. Yang pertama-tama user menginputkan pesanan dan menginputkan pembayaran. Lalu proses pemesanan akan menginformasikan pesanan gagal, pesanan berhasil, dan membuat kwitansi. Lalu pemilik kontrakan di sini menginputkan masuk ke kontrakan yang mau disewa dan menyetujui penyewaan. Lalu proses pemesanan menginformasikan menerima konfirmasi pesanan. Mungkin itu saja video pembahasan saya kali ini. Dalam video saya kali ini, saya akan membahas tentang normalisasi dalam sistem sewa kontrakan. Di sini saya membuatnya menggunakan Visio 2013, dan di sini kita mempunyai 5 entitas, yaitu ada pembayaran, properti, kontrakan, pengguna, dan perbaikan. Entitas pertama yaitu pembayaran. Di sini ada ID pembayaran, ID kontrakan, metode pembayaran, tanggal pembayaran, dan jumlah. Dan di sini tabel kedua ada entitas kontrakan. Isinya adalah ID kontrakan sebagai primary key, terus ada ID pengguna, ID properti, tanggal mulai, tanggal akhir, jaminan, dan total biaya. Dan di sini entitas ketiga yaitu properti. Isinya ada ID properti sebagai primary key, nama properti, alamat, harga sewa, tanggal tersedia, deskripsi, dan ID pemilik. Lalu di sini ada entitas keempat yaitu pengguna. Isinya di sini ada ID pengguna sebagai primary key dan ada nama, alamat, email, nomor telepon, dan jenis pengguna. Di sini entitas terakhir ada perbaikan. Isinya ada ID perbaikan sebagai primary key, ID properti, deskripsi kerusakan, tanggal, laporan, dan status. Oke, mungkin itu saja dalam video saya kali ini. Dalam video saya kali ini, saya akan membahas tentang entitas relationship diagram atau yang biasa disingkat dengan IRD. Di sini saya memiliki 5 entitas, yaitu ada pengguna, kontrakan, pembayaran, properti, dan perbaikan. Yang pertama, di sini ada pengguna. Di pengguna sendiri memiliki atribut. Di sini ada ID pengguna, nama, alamat, email, nomor telepon, jenis pengguna. Dan pengguna mempunyai relasi kontrakan, yaitu dengan one to many. One to many ini memiliki arti satu entitas dapat memiliki relasi dengan beberapa entitas. Dan di kontrakan ini entitasnya memiliki atribut yang terdiri dari ID kontrakan, ID pengguna, ID properti, tanggal mulai, tanggal akhir, jaminan, total biaya. Dan kontrakan memiliki relasi one to many juga dengan pembayaran. Dan di entitas pembayaran ini terdapat atribut ID pembayaran, ID kontrakan, metode pembayaran, tanggal pembayaran, dan jumlah. Lalu di sini ada properti dari pengguna memiliki relasi menyewa dengan one to many dari entitas properti. Di entitas properti ini memiliki atribut yang terdiri dari ID properti, nama properti, alamat, harga sewa, tanggal tersedia, deskripsi, dan ID pemilik. Di properti ini memiliki relasi dengan perbaikan, dengan one to many juga. Dan di entitas perbaikan ini memiliki atribut yang terdiri dari ID perbaikan, ID properti, deskripsi kerusakan, tanggal laporan, dan juga status. Mungkin itu saja dalam video saya kali ini. Dalam video saya kali ini, saya akan membahas tentang tabel IRD. Di sini kita mempunyai 5 entitas. Yang pertama ada pembayaran, kedua ada kontrakan, ketiga ada properti, keempat ada pengguna, dan kelima ada perbaikan.
Yang pertama di sini identitas pembayaran, kita mempunyai ID pembayaran sebagai primary key. Di sini kita pakai integer 15. Dan yang kedua ada ID kontrakan. Di sini sebagai origin key, kita memakai integer 15 juga. Dan yang ketiga ada metode pembayaran, kita pakai varchar 20. Tanggal pembayaran kita pakai date dan juga jumlah memakai varchar 30. Lalu sini ada kontrakan. Yang pertama ada ID kontrakan sebagai primary key-nya, kita memakai integer 15. Dan yang kedua ada ID pengguna sebagai origin key, kita memakai integer 15 juga. Yang ketiga ada ID property sebagai origin key, kita memakai integer 15. Dan ada tanggal mulai, di sini kita memakai date, dan tanggal akhir, dan juga kita memakai date. Juga ada jaminan, kita memakai varchar 30, ada total biaya, juga memakai varchar 30. Sini kita yang ketiga ada entitas properti, yang pertama ada ID properti sebagai primary key, kita memakai integer 15, itu ada nama properti, sini kita memakai varchar 30, itu ada alamat, kita memakai varchar 50 juga, ini ada harga sewa, kita memakai varchar 20, di sini ada tanggal tersedia, kita memakai date, juga ada deskripsi, memakai varchar 30, dan ID pemilik memakai integer 10. Yang keempat ada entitas pengguna. Yang pertama ada ID pengguna sebagai primary key, kita pakai integer 15. Lalu ada nama, kita pakai varchar 50. Alamat, kita pakai varchar 50. Email, kita pakai varchar 30. Nomor telepon, kita pakai varchar 15. Jenis pengguna, kita pakai varchar 10. Dan yang terakhir ada entitas perbaikan. Yang pertama ada ID perbaikan sebagai primary key, kita pakai integer 15. Lalu ada ID property sebagai origin key, juga memakai integer 15. Ada deskripsi kerusakan memakai varchar 50, tanggal laporan memakai date, dan juga status. Sebagai apa kita memakai varchar 30. Mungkin itu saja dalam video saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Dalam video saya kali ini saya akan membahas hierarki input, proses, dan output, atau yang biasa disingkat HIPO, dalam sistem sewa rumah kontrakan. Yang pertama-tama kita melakukan login, dan di sini kita memiliki menu. Yang pertama ada manajemen, penyewa, dan properti. Yang kedua ada menu pengelolaan keuangan. Yang ketiga ada pemeliharaan dan perbaikan. Dan yang keempat ada komunikasi dan notifikasi. Dan yang kelima ada keamanan dan data. Lalu yang terakhir ada analisis dan pelaporan. Oke, di menu pertama kita memiliki dua submenu lagi. Yang pertama ada pendaftaran online dan profil penyewa. Lalu di menu kedua kita memiliki submenu lagi. Yang pertama ada pembayaran online dan juga laporan keuangan. Lalu yang di menu ketiga, di sini kita memiliki dua submenu lagi, yaitu layanan pengaduan dan jadwal pemeliharaan. Lalu di menu keempat kita memiliki dua submenu lagi, yaitu pesan instan dan notifikasi otomatis. Lalu di menu yang kelima kita memiliki dua submenu lagi. Yang pertama ada keamanan data dan juga riwayat transaksi. Dan lalu yang di menu terakhir kita memiliki dua submenu. Yang pertama ada analisis data dan juga laporan kinerja. Mungkin itu saja video saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.